Apa kalian tahu ada gereja yang menggunakan ganja? Belum. Saatnya kita goreng. Perkenalkan gue Tripinasti. Perkenalkan, gue Acong. Dan gua Awang. Kita di video ini mau ngapain nih? Mau bahas Apa nih? suatu tumbuhan yang sangat spesial. Wow. Tapi banyak dikecam. Banyak dikecam. Iya, dia tumbuh tapi tidak diinginkan sebetulnya. Kalau di Indonesia seperti itu. Oke. Gitu. Indonesia ya. Iya. Berarti kita bahas tentang gereja Gereja ganja. Denver, ibu kota negara bagian Colorado. Colorado bersama Washington DC adalah dua negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan ganja dengan berbagai syarat. Di Colorado muncul agama baru yang disebut berkaitan dengan ganja, yaitu disebut elevasionisme. Mereka memiliki tempat meditasi untuk memuja ilmu pengetahuan, musik DJ, dan trans akibat ganja. Pengikut elevasionisme membeli sebuah gereja Lutheran kuno untuk dijadikan pusat kegiatan mereka. Sebagaimana melansir dari Atlas Obscura, gereja Lutheran di 400 Logan Street di Denver sejak awal 1900-an kosong karena suatu hal. Jadi di Colorado ini ada gereja yang menggunakan ganja. Nah, itu dia disebut namanya aliran elevasionisme. Gitu. Oke. Itu juga kan tadi udah dijelasin itu gereja tua dari tahun 1900 itu kosong kan dia. Terbengkalai. Iya, pokoknya udah nggak digunakan. Nggak digunakan. Udah kosong. Berarti itu udah ada gereja dari sebelum 1900 ya kan? Iya. Kalau 1900 saya kosongnya tuh kan. Kosong. Terus juga direnovasi kan, diganti sama dia, diperbarui. Oke. Seperti itu. Paham. Lalu, pada bulan April 2017, gereja dibuka kembali sebagai tempat beribadah dengan nama Gereja Cannabis Internasional, khusus diperuntukkan bagi para pengikut agama elevasionisme yang meyakini ganja memiliki manfaat spiritual. Melansir dari Westwood, ganja diperbolehkan namun tak boleh dikonsumsi di ruangan terbuka dan ruangan publik. Selain itu, ganja hanya boleh dikonsumsi bagi mereka yang berusia mulai 21 tahun. Wisatawan juga dilarang membawa ganja keluar dari Colorado. Nah, kan tadi kosong dari 1900 kan. 1900. Itu dia April 2017 tuh buka lagi kan. Iya. Itu buka lagi khusus orang-orang yang Pengikut aliran elevasionisme itu. yang meyakinin ganja Ya. sebagai apa ya? Memiliki manfaat spiritual. Memiliki manfaat juga spiritual. banyak manfaat baiknya lah pokoknya. Iya. Dan juga ini sebenarnya kagak boleh dipakai di ruangan publik atau tempat umum. Khusus untuk di tempat yang bagi pengikut aliran elevasionismenya itu yang di gereja tersebut. Iya, di dalam gereja. Jadi- Soalnya kan dari aturan negaranya Negaranya. itu nggak boleh di tempat umum Nggak kalau boleh sembarangan. ngeganja. Gitu. Tuh khususnya ya. Dan juga wisatawan itu kagak boleh membawa ganja ke luar dari Colorado. Kalau di luar udah setiap Udah nggak boleh. tangkap gitu kali ya. Iya, soalnya itu kan syarat ketentuan dari negara itu. Iya, Seperti pasti itu. gitu sih. Terus juga dia habis keluar dari gereja diperiksain dulu kali ya. Pasti, di-scan. Ini dia nyelipin apa enggak nih? Seperti gua tuh ya. Iya, seperti gua. Pasti kan ya akal-akalan Ada aja akal pengguna Iya. seperti itu pasti ada aja. Pasti ada aja. Di rambut di mana gitu ya kan. Segala trik. Iya. Jadi jangan coba-coba lah kayak Iya. gitu. Gereja Lutheran berusia seabad itu bukan sebuah cagar budaya dan bisa diubah begitu saja. Maka gereja ini diubah dengan gaya hipis. Seniman Okuda San Miguel dari Spanyol datang khusus untuk melukis interior gereja. Eksterior gereja yang kuno itu sangat kontras dengan interior flamboyan lengkap dengan tanda wit besar, deretan bangku untuk perokok, dan mural pelangi neon di langit-langit. Berarti ini gereja niat banget ya sampai manggil seniman dari Spanyol yang bernama Okuda San Miguel. Miguel. Wow. Jauh-jauh dari Spanyol. terus ke Colorado cuma buat ngelukis ganja. ngelukis interior yang di dalam gereja.
Ya jadi dirubah gaya-gaya hippies. Gaya-gaya gitu lah ya. hippies. Oh, I see. Ya, gaya-gaya hippies yang gimana sih? Yang warna-warna. Warna terang yang kayak gitu gak sih? Iya gitu deh. Yang bikin Iya. puyeng gak sih? Bikin puyeng gak sih? Iya, warna-warna. Kalau Itulah. orang yang masih normal ngeliat iya. Iya. Tapi kalau yang udah high mungkin jadi berimajinasi lebih gitu. biar ya. gak pusing, Cong. Hajar dulu. Oh iya. Betul juga. Biar cocok lingkungannya. Juga kayak ada neon langit-langit. Benar. Neon langit-langit itu buat mempenambah apa sih? Ini. Buat penglihatan Iya, agak lebih biar visualnya makin main Jadi gitu kan. kalau gua lihat-lihat nih kayaknya kayak diskotik gitu ya, model kayak klub. Oh, iya. Iya kan? Kayak klub. nyambung. Soalnya kan Nyambung. banyak lampu-lampu gitu. Iya bisa masuk akal. Iya betul. Masuk. Jadi beda banget ya. Menarik sih. Iya. Di Menarik gereja, ini. di gereja yang biasa ada salib Ada salib. gitu ya. Yang Kalau biasa ini aja ya. kalau ini dirubahnya ganja jadi ya. Daun Gaya ganja. bertema ganja. Iya. Seperti itu. Menarik. Gereja ini digunakan untuk berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan ganja dan mendengarkan musik rock sambil menikmati ganja, yang merupakan bagian dari meditasi yang disebut Beyond. Dengan pengalaman meditatif yang sepenuhnya mendalam dengan pemetaan proyeksi, lampu laser, dan suara. Beyond dimulai dengan meditasi terpandu 9 menit dan perjalanan kontemplatif melintasi zaman, diikuti dengan pertunjukan cahaya psikedelik selama 25 menit. Sebagai pengganti lagu puji-pujian, pengunjung atau wisatawan diperdengarkan lagu-lagu rock klasik. Tuh kan benar gerejanya kayak inian, tempat inian, diskotik. Iya, soalnya kan tuh hampir setengah jam ada pertunjukan cahaya, ada pertunjukan laser, lampu laser, proyeksi gitu-gitu kan. terus juga sebagai ganti pujian-pujian gitu Puji-pujian. kepada Tuhan, dia gantinya pakai musik rock yang tua, Iya. kayak lagu apa deh? Kayak inilah The Doors gitu-gitu. Iya, The terus, Police lah mungkin Gua- atau apa. Queen. Gua nggak tahu. Iya, terus Bisa Led jadi. Gua K-pop nih gue. Atau Black Sabbath kan. Iya, Tahu kan. kan dia mantep ya lagi kayak gitu, terus nyetel Led Zeppelin yang Starway to Heaven Bisa misalnya. jadi. Tapi kan dia semua kayak gini tuh sambil meditasi. Iya, Meditasi. Jadi Iya. harus ngepas mungkin lagu. Harus ngepas. Terus meditasi ini yang bernama Beyond. Mm-mm. Jadi selagi meditasi kita ngedengerin lagu rock klasik tuh. Namanya aja Beyond. Beyond. Iya. Terus kali enak banget ya sambil begitu terus meditasi dengerin lagu Queen yang Mama. Tapi emang Queen itu rock bukan sih? Rock dia. Oh, rock. Maksudnya Iya, rock suka juga rock ya. kayaknya. Kayak gitu. Ritual Beyond yang terjadi setiap hari Senin hingga Kamis dari pukul 1 hingga pukul 3 sore dan Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pertunjukan setiap dari siang hingga jam 5 sore. Pertunjukan terakhir Beyond dimulai pukul 15.20 pada hari Senin hingga Kamis dan 17.20 setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ritual Beyondnya tuh biasanya diadakan tuh setiap hari. Setiap hari tuh. Setiap hari. Di jam berapa aja, Cong? Setiapnya biasa dari siang, dari jam 1. Jam 1. Oke. Dari jam 1 kira-kira sampai sore. Kecuali ada weekend. Oh, weekend beda lagi. Weekend tuh sampai malam. Oh. Nah, karena kan biasa orang kerja biasa weekday kan, Iya, kerja. weekdays. Habis kerja, pusing kan, pala Pusing, penat iya. atau punya problem tertentu kan personal. Nah, dia di situ. Meditasi lah Meditasi. ya. Meditasi dia ke sana. Iya. Jadi ini dia setiap hari ngelakuin Beyond itu kan, Beyond. itu gereja. Bisa dilihat tuh komunitas ini nih atau aliran ini nih, aliran elevasionisme ini tuh rajin banget ya. Rajin banget. Pasti Rajin rajin. dan niat. Jadi ini aja kayak cuma komunitas gitu, aliran baru dia bisa rajin. Bisa rajin. Nah kita nih yang benar beragama yang itu harus lebih giat, lebih taat. harus lebih taat gitu. Masa kalah sih sama aliran elevasionisme? Nggak malu apa ya? Jadi harus sering-sering ibadah, harus giat dan bolong-bolong.
Elevasionisme tidak memiliki dogma khusus, juga tidak memerlukan konversi dari agama lain. Selama penganutnya mengakui kanabis sebagai sakramen, dilansir dari New Times bahwa Mr. Berke dan Mr. Molloy adalah anggota pendiri Elevationist Ministries. Organisasi nirlaba religius di belakang gereja mengatakan, kami pikir kami dapat melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Kata Mr. Berke menjelaskan bahwa gereja tidak menganut dogma tertentu. Kami membangun komunitas sukarelawan dan benang merahnya adalah mereka untuk menggunakan ganja untuk memengaruhi kehidupan mereka secara positif, dan mereka menggunakan ganja untuk tujuan spiritual. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi tuh Teman-teman. elevasionisme ini dia emang gak ada unsur dari agama lain. Walaupun dia pakai gereja, Iya. dia tuh nggak ada sama sekali unsur Kristen atau Katolik kayak gitu. Iya. Dia nggak ada. Ya, universal berarti bisa masuk ke gereja itu ya. Iya. Iya, betul. Nggak perlu ajaran-ajaran dari agama lain lah. Mau lu agama apa kek, ya kalau masuk situ ya bebas. Bebas. Jadi ini kalau menurut gua sih nggak bisa dibilang agama lah ya. Iya. Iya sih. Ini disebut aliran. Aliran. Iya. Jadi nggak jauh beda sama komunitas, Lebih ke komunitas, organisasi, forum kayak gitu ya. Iya. sama kayak gitu aja lah. Tapi ini kayaknya si Mr. Berke ini sama Mr. Molloy ini kayak niat banget ya. Ada kepikiran gitu sampai buat kayak Wadahnya lah, Iya, wadah wadahnya. penggemar Penggemar. ganja itu sendiri. Iya, paham. Oke. Mungkin karena dia ngerasain kalau ngeganja sendiri-sendirian nggak asik kali ya. Oke. Makanya dibuat itulah. Bikin komunitas ini. Komunitas lah, biar having fun. Terus juga untuk tujuan spiritual. Jadi Iya. ganja dan spiritual bergabung. Gila ini orang kepikiran ya, keren ya. Tapi menurut lu di Indonesia bakalan bisa gak kayak gini? Pas gue udah punya anak kali ya, tapi nggak tahu juga sih pas gue udah punya anak kesampaian apa enggak tuh. Kalau menurut lu gimana, Cong? Kalau menurut gue sih kayaknya untuk saat ini nggak bisa. Tapi who knows, mungkin 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun mungkin terjadi ada orang yang berani berstatement seperti ini. Kalau menurut gue sih kalau emang untuk sekarang gue setuju nggak bakalan bisa. Enggak. Soalnya karena satu kita kan mayoritas tuh Islam banget kan. Iya. Masih kental. Iya. kental. Terus tahu sendirilah kalau ada tentang ajaran-ajaran yang nggak jelas gitu, Iya. pasti langsung bakal dikecam, Iya. langsung bakal di Terus ini ada hilangkan lah. bakar ban di depan demo. Jadi begitu. Iya, udah Iya, bakar ban udah dulu. gitu kan ganja juga belum legal kan Belum di legal. Indonesia. Masih pro dan kontra. Hmm. Masih pro dan kontra. Kalau buat masa depan sih, kalau buat masa depan belum tahu deh gue. Iya, who knows? Bakal bisa bang enggak. Tapi ya balik lagi karena budaya kita ke timur-timuran, jadi gue ragu sih Ragu, bakalan ada kayak pasti, gini. iya. Tapi kalau emang ada di Indonesia, lu bakal mau join? Gua Kondisinya Indonesia udah melegalkan ganja ya, misalkan. Mungkin sih tertarik sih gue untuk mencoba. Kalau gue sih, gue kepo sama kegiatan aja Iya, mungkin. Lebih ke kegiatan. Lebih ke kegiatan sih. Lebih ke Karena kegiatan. gue pribadi suka musik rock sih. Iya betul. Tapi gue nggak tahu nih di Indonesia bakal musik apa. iya. Keroncong. Tergantung musiknya dulu. Iya. Kalau musiknya langsung sama gue, Iya, mungkin gue join. iya. Iya. Kalau keroncong sama dangdut Aduh, Sama? saya skip. saya skip. Halus, itu enak juga sobat. Tapi Itu Indonesia banget. Jeduk. Iya sih. Itu Indonesia banget. Itu udah Iya, enak sih enak. Tapi ya gitu dah. Oke, ini aja pembahasan kita yang kita bisa kasih untuk video ini. Bila ingin pembahasan yang lain atau pengen kita bahas, tulis aja di komentar dan jangan lupa di apa? Di like. Komen. Dan subscribe. Oke, see you next video. Salam Goreng. goreng.